Maka yang menjadi poin pendalilan di sini kebenaran. Meskipun sedikit yang mengikuti tidak apa-apa. The point is kebenaran. Maka berapa lihat dari ma'had-ma'had yang selain ahlu sunnah penuh, full house, ribuan, ratusan. Namun diajak kepada perkara-perkara yang bid'ah, bukan dari sunnah. Ada drum bandnya, ada marching bandnya, dan ada ekstrakurikuler paduan suara, ekstrakurikulernya belajar piano. Akhirnya penuh pondok tersebut dan masuknya juga mahal, 23 juta uang masuk. Setiap bulannya 2 juta uang makan, SPP, bla bla bla. Adapun di sana pondok yang dibangun di atas free of charge, gratis, hanya orang yang mampu memberikan makan untuk anak-anaknya yang biasa di rumah makan, masa di pondok kita berlepas tangan, ya nggak apa-apalah, kasih makan, ya sudah, hanya itu saja. Maka alhamdulillah pondok-pondok seperti ini meskipun gratis, namun ya yang datang tidak sampai ratusan ribuan. Namun bagi pondok-pondok yang ada marching band dan banyak ekstrakurikuler dari perkara-perkara yang masuk kepada tarik suara dan juga alat-alat musik, maka ini sangat didambakan. Al-muhim, dari hadis ini yang menjadi poin kebenaran adalah kualitas bukan kuantitas. Kembali kepada hadis. Maka kemudian idrufi ali sawadun azimun fadonantu anahum ummati faqila li hada Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuhu. Maka kemudian aku ditampakkan jumlah kaum yang besar dari kaum muslimin yang mengikuti para nabinya. Aku kira itu umatku, ternyata dikatakan hada qaumu Musa, ini adalah pengikut Musa dan Nabi Musa. Namun ungdur ilal afaqi fanadartu faida sawadun adim. Kemudian aku melihat kembali kepada sejauh mata memandang batas cakrawala dan aku dapati perkara yang sangat banyak. Sawadun azim, disebutkan sawad hitam karena digambarkan kepala-kepala mereka berambut hitam. Maka mereka dari kejauhan berwarna hitam. Jumlah yang sangat banyak, lebih banyak dari yang pertama. Faqila li hadihi ummatuk. Maka ini baru umatmu wahai Muhammad, lebih banyak dari pengikut Musa. Sampai akhir zaman kita mempunyai saudara-saudara kaum muslimin dari yang sebelum kita dan setelah kita. Wa ma'ahum sabuna alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dan di sini disebutkan masuk kepada surga 70.000. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab. Wala azab, tanpa masuk neraka dahulu. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi memberikan ucapan seperti itu, Nabi masuk. Maka terjadilah pertanyaan besar di kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah. Maka pertanyaan yang besar ini dari kaum muslimin, apa mereka, siapa mereka? Maka di antara mereka mengatakan alladzina wulidu fil Islam walam yusyriku billahi. Wa yaqulun fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mengatakan mereka para sahabat Nabi dari kaum Muhajirin wal Ansor. Dan di antara mereka mengatakan mereka yang masuk Islam dan belum pernah melaksanakan kesyirikan, berbeda dengan orang-orang yang sudah melaksanakan kesyirikan. Dan menyebutkan perkara-perkara yang lain. Maka Nabi akhirnya keluar kembali. Dan para kaum muslimin, para sahabat yang semangat menuntut ilmu,
berkata demikian dan demikian, mungkin demikian, mungkin demikian. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala malladhi tahuduna fihi fa akhbaruhu. Maka apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian kira, mereka itu siapa? Diceritakan. Maka jawabannya tidak seperti itu. Maka jawabannya hum, mereka itu yang masuk kepada surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan di antara mereka jumlahnya 70.000. Humul ladina la yarqun wa la yastarqun. Mereka yang tidak meminta ruqyah dan juga tidak yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka 3 perkara yang disebutkan di sini, inilah hakikatu tauhid. Al-amrul awal alladina la yarqun wa la yastarqun. Maka di sini lafaz la yastarqun maknanya tidak meminta untuk diruqyah. Dan yang kedua, wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur. Dan di riwayat yang lain selain dari riwayat Muslim ini, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yaktuun atau la yaktawun, meminta kei. Maka di sini tidak disebutkan di riwayat Muslim yang kita baca, namun di riwayat Al-Bukhari la yaktawun disebutkan tidak meminta kei. Maka apa yang diinginkan di sini? Yang diinginkan di sini barakallahu fikum adalah 3 perkara ini di zaman dulu adalah suatu pengobatan yang banyak menyebabkan kesembuhan. Belum ada pada zaman itu ilmu kedokteran yang canggih seperti di zaman now, seperti operation. Ada seseorang yang terkena batu ginjal, maka bagaimana diobatinya? Dikei, gimana dikei? Kemudian minum obat pun tidak begitu menyembuhkan, maka dioperasi, diangkat batu ginjal. Maka operation di sini sekarang menjadi obat yang paling sukses karena langsung mengangkat permasalahan. Maka di zaman now banyak beriktimad orang-orang awam kepada dokter, menyebutkan bahwa dokter itu penyembuh, dan sistem dari kedokteran yang ada pun penyembuh. Begitupun di zaman dulu. Maka kei di zaman dulu pengobatan yang pada saat itu sangat bermanfaat. Maka maksudnya barang siapa yang tidak meminta kei dan tidak meminta ruqyah, maka apa makna kei? Kei adalah memanaskan besi. Kemudian besi ini dipanaskan, setelah panas membara, ditempelkan kepada otot urat yang berpenyakit, maka di situ diharapkan akan sembuh. Dan pada zaman itu, di zamannya memang ilmu yang tersebar seperti itu, sehingga ilmu kei ada titik-titik khusus bagi orang yang dalam keadaan stroke, lumpuh seluruh badan. Maka di kei di tempat sesuatu, bisa menggerakkan kakinya, bisa menggerakkan tangannya, tidak bisa berbicara, di kei di lehernya bisa berbicara. Maka keilmuan pada zaman itu menjadi number 1 kei. Seperti di zaman now, ilmu kedokteran, terutama ahli bedah, mengangkat penyakit langsung dengan dibedah. Maka ini semuanya di zaman-zaman, setiap zaman menjadi pendalilan yang kuat. Maka di zaman itu orang yang melaksanakan kei dikatakan pengobatan yang mujarrab, yang 100% menyembuhkan. Dan begitu pun ruqyah.
Maka dari sini menjadi pendalilan barang siapa yang dia meninggalkan ketergantungan hatinya dalam penyembuhan kepada kiai dan kepada ruqyah. Dan poin ketiga, dan juga yatatoyyarun, makna tatoyur adalah mengambil kesialan dan keberuntungan kepada burung. Kapan kamu mau melaksanakan acara pernikahan? Didatangkan burung. Maka burung disangkar. Dibuka secara mendadak. Lari kemana? Ke kanan. Berarti minggu ini baik. Dibuka lari ke kiri. Berarti minggu ini minggu sial. Jangan menikahkan anak kamu. Nanti ada November rain. Hujan di bulan November. Al-muhim tasya'um, tatoyur. Burung ini lari ke kanan, ke kiri, atau demikian dan demikian ditafsirkan keburukan dan kebaikan. Maka ketiga perkara ini ruqyah, pengobatan yang jitu, dan kiai pada zamannya pengobatan yang jitu. Kedua perkara ini memalingkan hati seseorang seakan-akan penyembuh adalah orang yang mengkiai, seperti dokter zaman now. Terutama di negeri kufar, maka orang-orang menganggap dokter itu sang penyelamat. Apalagi teknologi kedokteran di zaman ini sudah semakin canggih. Dengan alat-alat bisa mendeteksi orang ini terkena demikian dan demikian. Maka bahkan orang-orang yang dirawat di rumah sakit terdeteksi semua, dari gula darahnya berapa, denyut jantungnya berapa, semuanya terkontrol. Maka terutama orang-orang yang bukan beragama Islam menganggap bahwa mereka adalah para dokter penyembuh. Terima kasih dokter telah menyembuhkan anak saya, telah melaksanakan operasi untuk anak saya yang berhasil, sehingga anak saya tidak mati dan masih bisa hidup dan sebagainya. Begitupun di sini kiai dan ruqyah pada zaman itu, orang-orang menganggap kiai pada zaman itu adalah segalanya. Dan pada zaman itu memang banyak disebutkan di kitab tarikh bagaimana mereka mengobati berbagai penyakit di zamannya. Seperti di zaman now, mengobati berbagai penyakit dengan kecanggihan teknologi. Al-muhim, semua ini pengantar kepada adamu tawakkul, menyebabkan seorang tidak tawakul kepada Allah. Ini yang dijadikan pendalilan mereka yang tidak meminta ruqyah, mereka yang tidak meminta kiai, dan mereka yang tidak mengambil burung sebagai hari sial dan hari keberuntungan. Mereka ini semua ditambah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ini menjadi pendalilan yang menjadi poinnya. Mereka hanya menggantungkan segala perkara kepada Allah. Maka inilah hakikatu tauhid. Maka di sini kita mengetahui jawaban dari Nabi untuk mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Siapa? Mereka orang-orang yang mempraktekkan tauhid dengan yakin. Tawakal hanya kepada Allah, dan tawakul di sini adalah dari penyebab seseorang masuk kepada surga tanpa hisab. Dan disebutkan tanpa meminta ruqyah, tanpa meminta kiai, dan tanpa tatoyur. Ini tiga penyebab yang memalingkan seseorang dari tauhid. Adapun tentang tatoyur jelas, mengambil nasib baik dan buruk kepada burung, jelas perkaranya. Namun bagaimana dengan pengobatan? Maka dikatakan oleh para ulama, apa hukum dari pengobatan? Maka pengobatan barakallahu fikum telah banyak pendalilannya. Seperti di hadis dari Ibnu Abbas muttafaqun alaih, inna syifa fi thalath, bahwa pengobatan itu ada tiga. Disebutkan habatus sauda, dan juga surbatil asl, dan juga kayatun nar wal hijamah wa surbatil asl. Pada zaman itu pengobatan itu minum madu dan melaksanakan kay dan diruqyah. Al hijamah dengan dibekam
Dan bahkan datang di hadis muttafaqun alaih dari Anas, fa inna afdhala ma tadawaitu bihi al-hijamah. Sebaik-baiknya dari pengobatan bagi kalian adalah dengan membekam. Maka pembekaman pada zaman hadis ini dari obat, minum madu dari obat. Dan di hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, inna syifaa atau habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda dawaun likulli da. Fa kaifa idza habbatul bayda? Maka habbatus sauda dawaun likulli da. Ada huwa asyahid di dalam hadis-hadis ini. Dan di dalam hadis-hadis yang lain seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah fi sahihain, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali mendatangkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahalahu man jahalahu. Maka Allah berikan ilmu kepada orang yang mengetahuinya sehingga mengobati penyakitnya dengan ilmu tersebut, dan orang tidak diberikan ilmu oleh Allah sehingga tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat seseorang dari Arab sakit, ya Rasulullah, ana tadawa, wahai Rasulullah, apakah kami mengobati penyakit kami? Qala na'am. Ya ibadallah tadawu, fa innallaha jalla wa ala lam yadha da'an illa wada'a lahu syifa. Maka wahai Bani Adam, berobatlah, karena dengan pengobatan itu bisa menyembuhkan. Fahadal hadis